perjalanan karir saya dengan mengaitkan dengan teori Ginsberg. Ginsberg berpendapat bahwa pemilihan karir adalah proses perkembangan yang berlangsung seumur hidup. Yang pertama, tahap fantasi, usia 11 tahun, pilihan karir didasarkan pada imajinasi dan kesenangan. Yang kedua, tahap tentatif, dari umur 11 tahun sampai umur 17 tahun. Remaja mulai mempertimbangkan minat, kemampuan, dan nilai pribadi. Tahap ketiga yaitu tahap realistis. Usia di sini mulai dari usia 17 sampai awal 20-an. Individu mulai menilai peluang nyata dan membuat keputusan karir yang lebih matang. Merefleksikan perjalanan karir saya yaitu pada saat saya kelas 4 SD, saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Awalnya karena saya ikut-ikutan dengan kakak saya yang kebetulan menjadi pembina pramuka di sekolah saya. Saya sangat senang mengikuti pramuka karena saya melihat diri saya mempunyai banyak teman-teman dan juga adanya bermain game. Pada saat memasuki kelas 1 SMP sampai lulus, saya selalu setia memasuki ekstrakurikuler karena dari pengalaman saya waktu SD, sehingga saya berpikir untuk bercita-cita menjadi polwan. Karena yang melatih kami kadang-kadang polisi dan memberikan arahan, sehingga saya sangat tertarik dengan polwan tanpa mengetahui syaratnya. Ketika saya mulai memasuki SMA, sebelumnya banyak sekali pertimbangan yang saya lalui. Salah satunya yaitu ingin masuk SMA atau SMK. Sehingga saya memilih masuk ke SMA. Memasuki masa-masa SMA, ternyata banyak hal yang diketahui, salah satunya syarat menjadi polwan. Sehingga cita-cita dan keinginan saya berubah menjadi guru. Di masa SMA saya mengikuti tes SNBP. Sebelumnya saya sudah diarahkan oleh guru BK. Kami di masa ini saya sangat bingung. Yang ada dalam pikiran saya hanya ingin menjadi guru, tanpa memikirkan menjadi guru apa. Banyak yang sudah direkomendasikan oleh guru BK saya, sehingga saya hanya pasrah dan bilang ke guru BK, yang mana-mana saja Pak, asalkan guru. Setelah memasuki data-data pribadi untuk tes SNBP, ternyata saya tidak lulus dan saya mencoba tes SNBT di Makassar. Dan lagi saya tidak lulus. Saya hanya berdoa, tapi saya tidak menyerah. Saya berpikir untuk menganggur 1 tahun, tapi ternyata banyak dorongan yang membuat saya untuk lanjut kuliah. Tapi saya sangat dilema untuk memilih jurusan. Setelah saya mencari tahu tentang jurusan yang ada di IAKN, saya tertarik dengan prodi BKK. Meskipun belum sepenuhnya, tapi berjalannya waktu hingga saya semester 3 sekarang, saya sangat menyukainya karena menyembuhkan diri saya sendiri dan saya bisa menyembuhkan orang lain. Di sini saya akan menceritakan perjalanan karir saya mulai dari fantasi hingga tahap realistis. Dengan mengaitkan dengan teorinya Ginsberg. Pada yang pertama, masa fantasi. Masa fantasi yaitu umur 11 tahun. Di sini saya memilih cita-cita saya dengan imajinasi atau hayalan. Contohnya, saya memilih Superman. Cita-cita saya ingin jadi Superman, menjadi artis, kira-kira seperti itu. Kemudian tentatif. Masa tentatif di sini saya mulai mempertimbangkan bahwa minat dan bakat saya, minat saya memilih karir itu masih berubah-ubah. Biasanya saya berpikir, oh ini bagus, kalau di sini kayak ini bagus, dan itu tidak menetap, masih berubah-ubah hingga akhirnya. Kemudian tahap realistis, umur 17 sampai 25 tahun. Saya di sini melihat yang saya jalani atau saya melihat kenyataan yang ada, keputusan karir, dan juga saya mengambil keputusan karir yang matang dan sesuai dengan kondisi saya, seperti kemampuan saya dalam berpendidikan dan juga melihat peluang kerja ke depannya. Nah, di sini saya merasa bahwa pilihan saya ini sudah tepat dengan melihat peluang kerja ke depannya dan juga sudah saya jalani, dan saya rasa ini kayak seperti yang dikatakan Ginsberg. Disinilah seseorang melihat yang pasti-pasti aja, melihat yang mereka jalani sekarang, bahwa memilih karir itu sangatlah penting. Perkenalkan, nama saya Enal. Di sini saya akan merefleksikan perjalanan karir saya dengan mengaitkannya dengan teori Ginsberg. Tahap pertama yaitu fantasi.
adalah masa kanak-kanak di mana pilihan karir didasarkan pada khayalan tanpa pertimbangan rasional. Tahap yang kedua yaitu tentatif, adalah masa remaja di mana individu mulai mempertimbangkan minat sambil menjajaki berbagai pilihan. Tahap ketiga yaitu realistik, adalah masa dewasa di mana pilihan karir menjadi lebih terfokus dan individu membuat komitmen pada satu jalur karir spesifik. Sejak kecil saya selalu memiliki impian dan cita-cita yang terus berkembang. Sering waktu saat saya di bangku SD, saya bercita-cita menjadi polisi. Memasuki sekolah menengah atau SMP, impian itu belum pudar. Saya masih teguh untuk menjadi polisi. Namun, menjelang akhir SMP, tepatnya di kelas 9, pandangan saya mulai berubah. Saya mulai tertarik dengan dunia kerja yang berhubungan dengan alat berat. Karena itu, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di SMK. Selama di SMK, saya semakin memahami dunia teknik dan operator. Tetapi setelah lulus dari SMK, saya mulai merenungkan kembali hidup saya. Dalam proses itu, saya menemukan panggilan hati untuk menjadi guru BK. Kini saya melanjutkan studi saya di Akan Toraja dengan harapan suatu hari nanti saya dapat membantu dan membimbing para siswa seperti guru yang pernah membimbing saya dahulu. Di sini saya akan bercerita tentang perjalanan karir saya menurut teori Ginsberg. Teori perkembangan karir menurut Ginsberg menjelaskan bahwa pemilihan karir merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurut Ginsberg, ada 3 tahap utama dalam perkembangan karir seseorang, yaitu tahap fantasi, tahap tentatif, dan tahap realistis. Saya menyadari bahwa perjalanan karir saya juga mengikuti tahapan tersebut, mulai dari cita-cita masa kecil hingga keputusan saya sekarang untuk menjadi seorang guru BK. Yang pertama, tahap fantasi atau masa anak-anak. Pada masa anak-anak, saya memiliki cita-cita menjadi dokter gigi. Saya sering melihat bagaimana dokter gigi bekerja dengan teliti dan membuat orang lain kembali tersenyum tanpa rasa sakit. Pekerjaan itu terlihat mulia, hebat, dan membanggakan. Pada masa ini, saya belum memikirkan kemampuan atau tantangan yang akan dihadapi. Saya hanya berfantasi bahwa menjadi dokter gigi adalah pekerjaan yang ideal tanpa mempertimbangkan realitas dan kesesuaian diri saya. Yang kedua, tahap tentatif atau masa remaja. Ketika beranjak remaja, saya mulai mengenal diri sendiri, memahami minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup saya. Saya mulai sadar bahwa perjalanan sains seperti biologi dan kimia yang menjadi dasar untuk menjadi dokter gigi bukanlah bidang yang paling saya kuasai atau sukai. Sebaliknya, saya lebih senang berinteraksi dengan orang lain, mendengarkan cerita teman, dan memberikan nasihat atau semangat ketika mereka sedang mengalami masalah. Dari pengalaman itu, saya mulai menyadari bahwa mungkin karir yang cocok bagi saya bukan di bidang kesehatan, melainkan di bidang yang berhubungan dengan pendidikan dan konseling. Yang ketiga, tahap realistis atau masa dewasa awal. Setelah lulus sekolah, saya mulai berpikir secara lebih realistis tentang karir masa depan. Saya menimbang kembali kemampuan, peluang, dan panggilan hati. Saya menyadari bahwa menjadi dokter gigi membutuhkan biaya dan waktu pendidikan yang panjang, serta kemampuan akademik yang kuat di bidang sains. Di sisi lain, keinginan saya untuk membantu orang lain tetap besar, hanya saja dalam bentuk yang berbeda, bukan melalui pengobatan fisik, tetapi melalui dukungan mental dan emosional. Dari situlah saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di bidang bimbingan dan konseling atau BK. Agar dapat menjadi guru BK, saya merasa profesi ini sesuai dengan kepribadian saya yang sabar, suka mendengarkan, dan peduli terhadap orang lain. Nah, perjalanan karir saya menunjukkan bahwa pemilihan karir memang merupakan proses yang berkembang seiring dengan pertumbuhan dan pengalaman hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh Ginsberg, dari cita-cita masa kecil yang bersifat fantasi menjadi dokter gigi, saya mulai
saya mulai tahap pertimbangan dan akhirnya membuat keputusan realistis untuk menjadi guru BK. Saya percaya bahwa keputusan ini adalah hasil dari proses mengenal diri sendiri dan memahami tujuan hidup yang sebenarnya. Di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan karir saya. Pada saat saya SD, cita-cita saya sering berubah-ubah. Saya pernah ingin menjadi dokter atau polisi karena kagum pada sosok yang suka menolong orang lain. Masa ini termasuk pada tahap proud menurut teori super, di mana saya mulai mengenal minat dan kemampuan diri. Kemudian saat saya SMP, saya mulai tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia dan berpikir ingin menjadi guru. Namun saya masih ingin mencari jati diri dan mencoba berbagai hal untuk mengetahui apa yang cocok bagi saya. Kemudian pada saat saya SMA, saya mulai ingin berkarir di bidang yang berhubungan dengan membantu orang lain. Setelah berdiskusi dengan guru BK saya waktu itu, saya memutuskan melanjutkan kuliah dengan jurusan bimbingan konseling. Kini di perguruan tinggi, saya semakin mantap dengan pilihan saya. Saya belajar memahami perilaku manusia dan cara membantu siswa menemukan potensi. Dari perjalanan ini, saya belajar bahwa karir berkembang seiring dengan waktu. Menemukan tujuan hidup bukan soal cepat, tetapi tentang mengenali diri dan terus belajar. Saya yakin menjadi guru BK adalah jalan yang terbaik bagi saya untuk berbuat baik bagi orang lain. Teori yang saya ambil yaitu teori Donald Super dalam pengambilan keputusan karir dan dikaitkan dengan teori tersebut. Nah, saya memulai perjalanan karir saya dengan memilih jurusan bimbingan konseling di kampus IAKN Toraja. Nah, pada saat itu saya masih berusia 18 tahun dan belum memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya hanya tahu bahwa saya ingin bekerja di bidang keguruan dan menangani orang yang bermasalah. Selama masa saya studi, saya mulai menyadari bahwa saya memiliki minat yang lebih besar dalam bidang konseling. Nah, saya mulai semangat mengikuti pembelajaran tentang bimbingan dan konseling. Dalam proses pengambilan keputusan karir, saya dapat mengidentifikasi beberapa tahapan yang sesuai dengan teori Donald Super. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan yang rentan usianya antara kisaran 0 sampai 14 tahun. Pada saat itu saya masih berusia muda dan memiliki gambaran yang kabur tentang apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Dan saya hanya tahu bahwa saya ingin bekerja di sekolah. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap eksplorasi. Rentan usianya ini antara 15 sampai 24 tahun. Nah, saya saat ini berada dalam tahapan ini. Saya masih dalam proses mencari tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Nah, saya memiliki minat yang sangat besar dalam bidang pemrograman dan pengembangan bimbingan konseling. Saya juga mulai mempertimbangkan untuk fokus pada jurusan ini karena minat saya terhadap bimbingan dan konseling sudah sangat matang. Nah, dalam BK saya dapat menggunakan teknik seperti asesmen minat dan kemampuan serta eksplorasi karir untuk membantu saya membuat keputusan yang lebih tepat. Terima kasih.